Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa harusnya orang sakit itu ke medis itu. Nah, itu ya apakah medis satu-satunya? Pengalaman saya ketika sudah medis sudah mentok bahkan mengakibatkan dampak buruk yang menyelesaikan itu justru pengobatan alternatif. Baik itu dukun, ya orang pinter itu maupun pengobatan herbal atau sinsei. Pemirsa yang berbahagia, ketemu lagi dengan saya, Dani Sutrisno di Opini Stanley. Kali ini saya akan membahas tentang maraknya permasalahan dukun ya. Permasalahan dukun yang akhir-akhir ini jadi pemberitaan rame karena ada pesulap merah, kasus pesulap merah, bahkan sampai Habib Ribu juga menanggapi ramainya pemberitaan tentang dukun yang konotasinya negatif itu membuat saya cukup prihatin ya. Kenapa? Karena semakin lama itu profesi dukun itu semakin dipandang negatif. Sehingga ketika kita mendengar kata-kata dukun itu yang ada di benak pikiran kita selalu negatif. Bahwa dukun itu memainkan trik ini, memainkan trik itu, seperti seolah-olah menipu gitu. Menurut saya mungkin ada ya. Ya, mungkin akhir-akhir ini banyak dukun yang seperti itu ya. Karena itu mungkin bukan dukun yang sesungguhnya, tapi dukun yang sesungguhnya yang saya alami, yang saya tahu dari pengalaman saya sejak kecil hingga saya udah dewasa punya anak itu tidak seperti itu dukun itu gitu. Ada ya satu dua yang dukun eh, menggunakan trik yang menurut saya nggak benar juga. Tapi itu kebanyakan dukun-dukun yang baru-baru, nggak dukun yang seperti dukun-dukun atau orang yang di kampung saya disebut orang pinter, orang tua, atau orang bijak sebetulnya. Kayak gitu. Ya, orang-orang yang seperti itu, mereka bisa seperti itu, bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat, dipandang bagus. Itu bukan proses yang pendek, bukan proses yang gampang, tapi proses yang lama. Dan itu saya kan mereka punya apa bisa sampai taraf seperti itu karena mereka memang menjalani itu dengan laku gitu loh, dengan laku yang tidak mudah dan tidak sedikit waktu tapi lama. Dan saya kan tidak banyak orang yang bisa ngelakoni seperti itu gitu. Nah, itu yang dukun atau orang pinter seperti itu eh, biasanya tidak materialistis, tidak minta uang atau minta fee semacam itu, tapi ikhlas, tulus gitu. Katakan ada yang memberi ya diterima, enggak ya enggak apa-apa. Nah, kenapa saya tertarik untuk menanggapi masalah ini atau terpanggil untuk membahas masalah ini? Karena jangan sampai profesi dukun yang sesungguhnya itu makin lama makin terpinggirkan, lama-lama hilang, sehingga kesempatan masyarakat, terutama mereka yang secara ekonomi mungkin terbatas, termasuk bahkan yang punya duit juga, berduit juga, kehilangan kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari dukun yang sesungguhnya itu, orang pinter yang sesungguhnya itu, orang-orang bijak itu, karena kesembuhan terutama, ya kesembuhan, samping itu juga keselamatan atau dari ke apa itu dari gangguan-gangguan yang nggak benar gitu. Nah, kalau mereka lama-lama karena namanya terus mendapat nama buruk, nama jelek, terus kan lama-lama juga mempengaruhi orang untuk tidak datang ke mereka dan akhirnya mereka akan tersingkir. Padahal itu kan menurut saya itu kan warisan budaya kearifan lokal yang luar biasa, yang tidak semua orang bisa ngelakoni itu. Dan itu manfaatnya luar biasa. Karena saya pernah mengalami berkali-kali diselamatkan baik dari penyakit, entah itu anak saya,
entah itu orang tua saya, ya, itu seringkali ketika dokter sudah nggak berhasil, sudah mentok, nggak bisa lagi. Nah, mereka yang bisa menyembuhkan, entah itu penyakit flek paru-paru, gejala flek paru-paru, jantung, ya bahkan diganggu roh jahat itu, sesuatu yang nggak kelihatan, dan bahkan kelihatan dan disaksikan banyak orang. Itu yang bisa membantu orang itu, orang bijak itu, orang pinter, yang orang sebut dukun itu. Tapi itu dukun yang sesungguhnya. Saya juga pernah mengalami dukun yang hanya pakai trik ya. Di cincinnya itu kelihatan wajah orang, tapi saya lihat itu ada foto aja di belakang akiknya itu. Nah itu saya nggak percaya dengan seperti itu. Tapi yang dukun-dukun kayak gitu itu yang dukun baru itu, dukun-dukun baru. Kalau dukun-dukun yang lama yang mbah yang sudah sangat dihormati di kampung itu nggak seperti itu, nggak menggunakan metode-metode seperti itu. Gitu. Nah, apakah sembuhnya itu gara-gara sugesti atau metode yang mereka pakai yang secara logika mungkin tidak bisa dilogika atau mungkin logika yang belum sampai. Menurut saya seperti itu. Apakah semua itu harus sampai pakai logika, harus bisa dilogika. Nah, itu mungkin kan pengetahuan tuh kan belum bisa menjangkau juga. Barangkali ada yang belum bisa terjangkau oleh pengetahuan dan itu di luar medis. Gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa harusnya orang sakit itu ke medis itu. Nah, itu ya apakah medis satu-satunya? Pengalaman saya ketika sudah medis sudah mentok bahkan mengakibatkan dampak buruk yang menyelesaikan itu justru pengobatan alternatif. Baik itu dukun, ya orang pinter itu maupun eh, pengobatan herbal atau sinsei. Nah, dari pengalaman pengalaman saya ini, saya kelompokkan pengobatan itu dalam 3 atau 4 kelompok metode pengobatan. Yang satu pengobatan barat atau medis, yang kedua pengobatan Cina, Tiongkok itu dengan menggunakan Shinsei atau akupunktur, yang saya tahu ya itu. Yang ketiga pengobatan Jawa atau orang disebut orang pinter itu atau dukun atau orang bijak itu ya, orang linueh kalau di tempat saya. Yang keempat itu pengobatan dengan cara doa atau juga hipnosis. Nah, itu jadi banyak metode penyembuhan, pengobatan. Tidak harus medis. Tidak medis tidak bisa menyelesaikan semuanya. Dan saya sudah membuktikan. Karena sudah membuktikan itulah maka saya di sini menanggapi supaya orang itu jangan terlalu terkotak pada medis minded. Di luar medis masih banyak penyembuhan. Mau dikatakan itu alternatif atau bukan, terserah. Gitu. Tapi pengalaman saya membuktikan bahwa ketika medis sudah mentok, atau ketika saya keluarga nggak punya uang untuk melakukan pengobatan dengan medis, dengan cara medis, saya larinya, keluarga larinya ya ke alternatif. Nah, jadi sekali lagi tujuan saya di sini bukan untuk menambah gaduh permasalahan, tapi saya hanya ingin jangan sampai profesi yang menurut saya bagus itu terpinggirkan gara-gara orang terlalu medis minded. Bahkan kalau dibilang kalau tidak pakai medis dianggap nggak benar. Nah itu menurut saya nggak pas. Di sini jangan sampai profesi dukun yang sesungguhnya, ada dukun bayi, ya, dukun pijat, dukun yang tadi orang pintar itu jangan sampai itu terpinggirkan, padahal itu benar-benar bermanfaat gitu. Dan sehingga nanti orang akan kehilangan pilihan-pilihan untuk penyembuhan yang paling pas. Kalau perlu bahkan paling murah dan paling aman. Saya udah beberapa kali. Saya pernah di konten saya yang sebelumnya yang kena flek itu sembuh
sudah masuk rumah sakit, sudah dirawat rumah sakit dengan pengobatan sampai 9 bulan itu nggak sembuh, akhirnya sembuhnya malah lewat Mbah Dukun, anak buahnya Mbah Dukun nomor. Nah, pengobatannya pakai herbal, tapi yang ngasih tahu obatnya itu justru anak buah Mbah Dukun nomor, kampung kami, di daerah kami. Kemudian juga ketika orang tua saya beberapa kali kena serangan jantung dan akhirnya oleh dokter harus disarankan untuk operasi, tapi karena waktu itu belum ada BPJS dan tidak punya dana, akhirnya sembuhnya di tabib dengan dipijit, kemudian sinar ultraviolet itu, terus jamu jantung, jamu alang-alang, sama daun kemangi. Nah, itu nggak ada seminggu itu langsung normal biasa dan sampai itu waktu itu bapak saya baru masih umur 70 dan kemarin meninggal umur 86 tanpa medis lagi sejak ikut ke tabib itu nggak ada medis lagi. Itu baru 2 contoh. Dulu waktu saya kecil di rumah saya itu diganggu sesuatu di rumah itu, di atas rumah, di atap itu, dan yang menyaksikan banyak orang itu, mungkin sekitar 15 orang itu diganggu suara kata orang-orang nyapu itu sampai beberapa malam itu, hampir seminggu. Nah kayak gitu, itu kalau ke medis kan nggak ada, gitu kan. Ya waktu itu terus datang ke orang pinter di daerah Magelang itu, Gerabak atau Magelang saya lupa, saya juga diajak waktu masih kecil. Nah sama Mbah Dukunnya itu, nah, disuruh selamatan. Waktu itu video selamatan ya udah hilang. Nah kayak gitu itu kan, apakah saya nggak tahu bagaimana Mbah Dukun itu caranya, tapi yang jelas itu bisa hilang. Dan itu kan mendapat manfaat, dan itu nggak bayar, sama sekali nggak bayar. Itu 3 contoh. Kemudian contoh lagi, ketika tetangga saya sering sakit-sakitan, masih kecil, sakit-sakitan, nah ketika akhirnya dibawa ke Mbah Dukun, selama Mbah Dukun itu diganti namanya diganti. Orang waktu itu kan beranggapan, oh ini kabotan jeneng, terlalu berat membawa nama itu. Pandangannya seperti itu. Nah, ketika namanya diganti, sembuh, nggak pernah sakit lagi. Itu nggak hanya 1 orang, 2 orang, banyak. Di kampung saya seperti itu. Nah, itu dukun. Kenapa kok bisa sembuh? Gimana metodenya? Saya nggak tahu juga kan. Apakah itu sugesti atau hipnosis kan kita nggak tahu. Tapi yang jelas itu sembuh. Dan itu bukan medis. Itu. Kemudian ada lagi anak saya yang batuk-batuk udah ke dokter anak, dokter ini ke rumah sakit nggak sembuh. Sembuhnya sama Mbak Dukun. Katanya orang panas nggak boleh dipijat, tapi itu sama dukun pijat itu, dukun bayi itu dipijat itu waktu itu anak saya masih kecil. Nggak ada setengah jam tuh langsung sembuh dingin. Nah kayak gitu gimana kan? Pengalaman saya juga gitu. Bil pasi dokter udah nyerah. Ke sana kemari dokter sudah nggak bisa, bilangnya nggak bisa, ya udah. Akhirnya ke akupunktur sembuh, gitu kan. Jadi dukun yang sesungguhnya itu menurut saya itu uh, bisa diandalkan, ya, ada manfaatnya dan mereka tidak menipu, mereka juga tidak meminta imbalan sekian, nggak seperti itu. Nah kalau seperti ini terus namanya terus uh, seolah-olah buruk-buruk lah, lama-lama kan orang nggak mau lagi jadi dukun bayi, nggak mau lagi jadi paranormal atau dukun orang pinter kayak gitu kan, karena nafkah mereka hilang itu kan juga eh, menurut saya kurang pas ya. Jadi manfaat itu masyarakat harus tetap punya pilihan untuk mendapatkan manfaat dari mereka. Jadi masyarakat dirugikan, termasuk
orang-orang yang berprofesi seperti itu, yang jujur, niatnya baik, gitu. Oke, jadi mari kita sebagai anak bangsa, bagaimana caranya agar pengobatan alternatif termasuk dukun itu yang merupakan kearifan lokal, yang itu mereka menggunakan metode yang itu menurut saya itu hanya metode, ya. Di metode teknik teknik pengobatan yang setahu saya itu, saya mohon maaf kalau itu salah ya. Jadi teknik pengobatan, metode, nggak ada kaitannya dengan eh, hal lain. Nah, mungkin karena kita nggak tahu ya apa yang mereka lakukan, metodenya seperti apa, mungkin kita nggak tahu, jadi mungkin kita berpandangan negatif. Tapi selama itu memberi manfaat dan mereka bisa mempertanggungjawabkan, ya apa salahnya itu. Ya mungkin itu ya yang eh, pendapat saya seperti itu. Mari kita jaga warisan budaya leluhur kita yang baik, yang bermanfaat, dan pengobatan ini kan pengobatan yang bisa jadi pilihan masyarakat. Ketika orang tidak punya uang atau akses ke medis terbatas, dia punya pilihan untuk menggunakan jasa orang-orang bijak, orang-orang pintar, orang-orang yang memang niatnya membantu itu, bukan dukun-dukun yang hanya trik itu, dukun yang motifnya uang. Nah itu mari kita berikan kesempatan kepada mereka, termasuk mereka yang punya uang tapi sudah mentok, pengobatan medis sudah nggak mampu lagi. Nah itu kita kasih alternatif, kita kasih pilihan untuk bisa berobat di non medis. Dan saya yakin masih banyak, atau kita berharap pengobatan-pengobatan itu tetap ada, pengobatan-pengobatan yang bisa jadi pilihan, jadi alternatif pilihan itu tetap ada, bahkan kalau bisa kita kembangkan jadi kebanggaan warisan eh, leluhur ya, kearifan lokal, warisan leluhur yang patut kita banggakan. Mungkin gitu. Terima kasih sudah berkenan untuk menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga memberi manfaat untuk Anda, untuk kita semua, untuk kebaikan bersama. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di opini Stanley selanjutnya.